Selamat datang di kelas akuntansi lembaga. Kali ini, kita akan membahas mengenai konsep sistem akuntansi lembaga instansi pemerintah kabupaten kota, dan urutan siklus akuntansi lembaga instansi pemerintah kabupaten kota. Sistem akuntansi adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan. Lalu, apa sih tujuan adanya sistem akuntansi itu? Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi keuangan perusahaan. Terdapat dua aspek dalam sistem akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kabupaten atau kota, antara lain teknik pencatatan akuntansi dan sistem pencatatan akuntansi. Teknik pencatatan akuntansi terdiri dari 5 teknik, antara lain akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Akuntansi anggaran merupakan teknik menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual secara berpasangan, double entry. Berikutnya adalah akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen merupakan teknik akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi yang biasa digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik atau pemerintah. Terdapat 2 jenis dana yang digunakan dalam organisasi sektor publik, antara lain 1. Dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund. 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund. Berikutnya adalah akuntansi kas. Akuntansi kas merupakan teknik akuntansi yang mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan mencatat pengeluaran pada saat kas dikeluarkan. Akuntansi kas hanya dilakukan apabila suatu transaksi menimbulkan perubahan pada kas. Terakhir adalah akuntansi akrual. Akuntansi akrual merupakan teknik akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi, bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Aspek berikutnya adalah sistem pencatatan akuntansi lembaga pemerintah kabupaten atau kota. Terdapat 3 jenis sistem pencatatan akuntansi, antara lain sistem single entry, double entry, dan triple entry. 1. Sistem pencatatan single entry atau biasa disebut juga sebagai sistem tata buku tunggal merupakan sistem pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat sebanyak 1 kali. Transaksi ini berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran dan bertambahnya kas dicatat di sisi penerimaan. 2. Sistem pencatatan double entry atau biasa disebut juga sebagai sistem tata buku berpasangan merupakan suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak 2 kali sehingga membentuk suatu perkiraan dalam 2 sisi berlawanan, yakni sisi debit dan kredit secara berpasangan. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset dicatat pada sisi debit, sedangkan berkurangnya aset dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk akun belanja, hal sebaliknya dilakukan pada akun utang, ekuitas, dan pendapatan. Apabila transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Sedangkan, jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatannya dilakukan pada sisi debit. 3. Sistem pencatatan triple entry merupakan pelaksanaan pencatat dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dilaksanakan, subbagian pembukuan atau bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran. Berikutnya adalah siklus akuntansi lembaga pemerintah kabupaten atau kota. Siklus akuntansi yang terjadi pada lembaga pemerintah kabupaten atau kota hampir sama dengan siklus akuntansi pada perusahaan. Alur siklus akuntansi lembaga pemerintah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data transaksi seperti SP2D, SPJ belanja, dan bukti-bukti pembayarannya, bukti setoran kas, bukti transfer, dan sebagainya. 2. Mencatat data transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, kemudian setelah mencatat di jurnal umum, dilakukan posting ke buku besar.
Ketiga, membuat ayat jurnal penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang memerlukan penyesuaian. 4. Membuat rekapitulasi saldo akhir dari akun-akun buku besar dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo. Kemudian dibuat gabungan antara neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat-ayat penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan realisasi anggaran LRI dan neraca yang disebut neraca lajur atau worksheet. 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca lajur yang sudah dibuat sesuai ketentuan SAP. 6. Membuat ayat jurnal penutup untuk menutup saldo akun-akun buku besar yang sifatnya sementara. 7. Membuat neraca saldo setelah tutup buku karena akun pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan telah ditutup, maka neraca saldo ini hanya akan berisi akun-akun neraca. Terima kasih, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.